Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 16 yaitu mengenai siklus produksi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Alvin Yusro, NPM 051, Carol di Larung Konda NPM 056, Muhammad Nurholis NPM 071, Nathanael Hizkia NPM 089, dan Dendrit Yahya NPM 262. Baik, saya Muhammad Alvin Yusro, NPM 051, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembuatan produk. Terkait dengan siklus produksi, terdapat 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi ini. Yang pertama adalah desain produk. Desain produk ini memiliki tujuan untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan. Dan untuk peran akuntan di dalam desain produk adalah memberikan informasi terkait produk dan jaminan serta biayanya. Terus yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Untuk tujuan dalam siklus produksi ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi agar efisien untuk memenuhi pesanan. Dan untuk peran akuntan sendiri, yaitu memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten. Yang ketiga adalah operasi produksi. Operasi produksi memiliki tujuan mengubah masukan sumber daya menjadi barang dan jasa yang lebih optimal dan bermanfaat. Peran akuntan dalam operasi produksi ini adalah memahami bagaimana CIM atau Computer Integrated Manufacturing. Apa itu Computer Integrated Manufacturing? Ini adalah integrasi dari bisnis, keteknikan, manufaktur, dan manajemen informasi yang mencakup fungsi-fungsi perusahaan dari pemasaran sampai distribusi produk. Dan selanjutnya yang keempat adalah akuntansi biaya. Untuk akuntansi biaya ini memiliki tujuan memberikan informasi, memberikan data biaya yang akurat, dan memproses informasi. Nah, yang saya jelaskan ini adalah mengenai pendahuluan dari 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi ini. Untuk yang lebih jelasnya lagi, nanti akan dibahas oleh teman-teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai diagram konteks siklus produksi. Gambar ini adalah menunjukkan caranya siklus produksi terkait dengan subsistem lain dalam sistem informasi perusahaan. Jadi, siklus produksi itu berkaitan dengan subsistem lainnya. Yang pertama adalah revenue cycle, itu adalah sistem informasi siklus pendapatan yang menyediakan informasi mengenai pelanggan pesanan dan perakiraan penjualan, yaitu sales forecast dan customer order kepada production cycle yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai imbalannya, production cycle atau sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi siklus pendapatan tentang barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual, yaitu finished goods. Selanjutnya adalah mengenai production cycle yang mengirimkan kepada expenditure cycle, yaitu berupa informasi kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk pembelian permintaan, yaitu purchase requisition. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran, yaitu expenditure cycle, memberikan informasi tentang perolehan bahan mentah dan tentang pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Baik, yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah mengenai production cycle, mengirimkan labor needs kepada human resource management atau payroll cycle, yaitu mengenai informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia, yang sebagai imbalannya Human Resource Management mengirimkan yaitu labor search, yaitu data tentang biaya tenaga kerja dan ketersediaannya.
Yang keempat, production cycle mengirimkan reports atau laporan kepada manajemen. Dan yang terakhir, production cycle mengirimkan cost of goods manufactured atau informasi tentang harga pokok barang produksi dikirimkan ke buku besar dan sistem informasi pelaporan, yaitu General Ledger and Reporting System. Baik, gambar selanjutnya, ini menggambarkan 4 kegiatan dasar dalam siklus produksi, yaitu mengenai desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Baik, ini untuk gambar diagram arusnya, ini ditingkatkan dari yang sebelumnya itu hanya berupa revenue cycle, expenditure cycle, human resource management or payroll cycle, general ledger and reporting system, dan manajemen. Itu dikembangkan lagi menjadi ada pertambahan. Yang pertama ada produk design, yaitu mengenai desain produk, dan yang kedua ada planning and scheduling, yaitu perencanaan dan penjadwalan, terus ada production operation, yaitu operasi produksi, dan yang terakhir yang keempat adalah cost accounting. Itu adalah akuntansi biaya. Jadi empat konsep 4 kegiatan dasar ini itu saling berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Meskipun akuntan terlibat terutama dalam langkah keempat, akuntansi biaya mereka harus memahami 3 proses lainnya. Untuk dapat merancang laporan yang menyediakan informasi, dibutuhkan manajemen untuk mengelola aktivitas siklus produksi perusahaan manufaktur modern. Sebagai contohnya yaitu satu pendekatan populer untuk meningkatkan kinerja manufaktur yang disebut Six Sigma, dimulai dengan pengukuran dan analisis yang cermat dari proses saat ini untuk menemukan cara untuk meningkatkan mereka. Akuntan di sini harus berpartisipasi dalam upaya tersebut dengan membantu merancang tindakan yang akurat. Kemampuan mereka untuk melakukannya bagaimanapun mengharuskan mereka untuk memahami kegiatan produksi yang sedang diukur. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai pembahasan sistem informasi siklus produksi. Baik, mengenai sistem informasi siklus produksi, ini disajikan gambar bagian dari enterprise resource planning yang mendukung siklus produksi sebuah organisasi. Untuk prosesnya sendiri, yaitu bagaimana sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan data operasional dan keuangan dari banyak sumber. File Bill of Material menyimpan informasi tentang komponen produk, dan file daftar operasi, yaitu operation list, berisi informasi tentang cara membuat masing-masing produk. Departemen teknik mengakses kedua file untuk mengembangkan spesifikasi produk dan merancang produk yang serupa. Itu juga mengakses buku besar dan persediaan atau inventory untuk informasi yang dibutuhkan menghitung biaya desain produk alternatif lainnya. Departemen penjualan memasukkan informasi tentang perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Perencanaan departemen produksi menggunakan informasi itu ditambah dengan data tentang tingkat persediaan saat ini. Hal itu digunakan untuk mengembangkan jadwal produksi induk dan buat catatan yang baru dalam file pesanan produksi. Hal itu digunakan untuk diotorisasikan produksi barang tertentu. Pada saat yang sama, catatan baru ditambahkan ke file dalam proses kerja untuk mengumpulkan data biaya. Permintaan bahan dikirim ke toko persediaan departemen untuk mengotorisasi pelepasan bahan baku. Manufaktur yang terintegrasi dengan komputer, yaitu CIM, antarmuka mengirimkan instruksi rinci ke workstation pabrik. Antarmuka CIM juga mengumpulkan data biaya dan operasional yang digunakan untuk memperbarui pesanan dalam proses dan produksi file masing-masing. Nah, di dalam proses tadi terdapat ancaman dan cara pengendaliannya. Untuk aktivitas pertama, yaitu isu-isu umum di seluruh siklus produksi, ini terdapat 3 ancaman. Yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif.
Dan yang ketiga adalah kehilangan atau penghancuran data. Nah, setiap ancaman ini pasti ada cara untuk mengendalikannya. Untuk yang ancaman pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid itu dapat dikendalikan dengan yang satu, pengendalian integritas pengolahan data, dua, pembatasan akses terhadap data induk, dan yang ketiga adalah tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Untuk ancaman yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif ini dapat dikendalikan dengan pengendalian akses dan enkripsi. Untuk ancaman ketiga, kehilangan atau penghancuran data ini dapat dikendalikan dengan backup dan prosedur pemulihan bencana. Selanjutnya, aktivitas dari desain produk ini memiliki satu ancaman, yaitu desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Hal ini dapat dikendalikan dengan analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk. Yang kedua, analisis garansi dan biaya perbaikan. Setelah ada aktivitas desain produk, ada perencanaan dan penjadwalan. Ini ada satu ancaman, yaitu mengenai kelebihan dan di bawah target. Pengendaliannya yaitu sistem perencanaan produksi, yang kedua tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, dan yang ketiga adalah pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Baik, aktivitas selanjutnya adalah operasi produksi. Ini terdapat banyak ancaman. Untuk yang pertama adalah pencurian persediaan. Jadi ini ancaman yang keenam selanjutnya. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan satu, pengendalian akses fisik. Yang kedua, dokumentasi dari semua pergerakan persediaan. Yang ketiga, pemisahan tugas penyimpanan aset dari pencatatan dan otorisasi penghapusan. Yang keempat, pembatasan akses terhadap data induk persediaan. Yang kelima, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi dari perhitungan tersebut terhadap kuantitas yang dicatat. Baik, ancaman yang ketujuh adalah pencurian aktiva tetap. Ini dapat dikendalikan dengan satu, persediaan fisik dari semua aktiva tetap. Yang kedua, membatasi akses fisik terhadap aktiva tetap. Dan yang ketiga, memelihara catatan detail dari aktiva tetap termasuk pelepasannya. Dan yang ancaman ke-8, kinerja yang buruk. Ini dapat dikendalikan dengan pelatihan dan laporan kinerja. Yang kesembilan, ancaman kesembilan yaitu investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Ini dapat dikendalikan dengan persetujuan yang tepat dari perolehan aktiva tetap, termasuk penggunaan permintaan proposal untuk menjaring berbagai penawaran kompetitif. Ancaman yang ke-10 adalah kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya. Hal ini dapat dikendalikan dengan pengamanan fisik, misalnya alat penyiram api, dan yang kedua adalah adanya asuransi. Ancaman ke-11 adalah gangguan operasi. Gangguan operasi ini dapat dikendalikan dengan backup atau rencana pemulihan bencana. Baik, aktivitas selanjutnya yang terakhir adalah akuntansi biaya. Untuk ancaman, ini terdapat 3. Yang pertama, untuk ancaman ke-12 yaitu data biaya yang tidak akurat. Ini dapat dikendalikan dengan otomatisasi data sumber dan pengendalian integritas pengolahan data. Selanjutnya, ancaman yang ke-13 adalah alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead. Ini dapat dikendalikan atau dikontrol dengan perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu. Dan selanjutnya adalah ancaman yang terakhir mengenai laporan yang menyesatkan. Laporan yang menyesatkan ini dapat dikontrol atau dikendalikan dengan metrik kinerja inovatif, misalnya yaitu Dropbox. Perkenalkan, nama saya Nathanael Ritonga, NPM 089. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai desain produk. Langkah pertama dalam suatu siklus produksi adalah mendesain produk. Tujuan utama dari desain produk ini adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, atau bahkan juga dapat meminimalkan biaya dari proses produksi tersebut.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan, sering sekali kriteria yang tadi telah disebutkan saling bertentangan satu sama lain, yang mana menjadikan proses desain produk ini adalah tugas yang menantang. Desain produk terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses, dan yang kedua adalah ancaman dan pengendalian, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Secara garis besar, proses mendesain produk akan menghasilkan dua input, yaitu yang pertama daftar bahan baku dan yang kedua daftar operasi. Daftar bahan baku atau bill of material adalah sebuah data output yang berisikan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari setiap komponen yang digunakan untuk membuat produk jadi. Sedangkan daftar operasi atau operation list berisikan spesifikasi urutan langkah-langkah dalam membuat produk, peralatan apa yang dipakai, dan berapa lama waktu dalam pengerjaannya. Guna meningkatkan efektivitas dan keefisienan dari proses produksi ini, dapat dipakai perangkat lunak manajemen siklus hidup produk atau Product Life Cycle Management atau PLM. Perangkat lunak PLM ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama, perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD. CAD ini ditujukan untuk mendesain atau menggambar produk baru. Dengan adanya perangkat lunak CAD ini, akan memberikan kemudahan bagi produsen untuk mendesain dan menguji produknya dalam bentuk 3D virtual, sehingga akan meminimalkan biaya untuk pembuatan dan penghancuran prototipe fisik produk. Yang kedua adalah perangkat lunak manufaktur, ditujukan untuk menirukan bagaimana produk-produk tersebut akan diproduksi. Dengan adanya perangkat lunak manufaktur ini, akan membantu perusahaan dalam menentukan berapa banyak kebutuhan tenaga kerja, mesin, dan proses yang paling optimal dalam pengerjaan produk. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah perangkat lunak manajemen, ditujukan untuk menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Dengan adanya perangkat lunak manajemen ini, akan membantu perusahaan dalam menyediakan akses mudah terhadap spesifikasi teknik, mendetail, dan data produk lainnya, seperti untuk memfasilitasi desain ulang produk, memodifikasi produk, dan pemeliharaan purna jurnal. Ancaman yang umum terjadi dalam proses desain produk adalah desain produk yang jelek. Desain produk yang jelek atau buruk akan meningkatkan biaya. Ketika desain yang dihasilkan tidak baik atau tidak sesuai dengan ekspektasi, maka akan menyebabkan adanya sumber daya seperti modal dan waktu yang tersia-siakan. Selain itu, desain produk yang buruk juga akan meningkatkan adanya biaya garansi dan biaya perbaikan yang tinggi. Oleh karena itu, desain produk yang jelek atau buruk akan meningkatkan biaya. Untuk mengendalikan ancaman tersebut, perusahaan dapat menempatkan akuntan dalam aktivitas desain produknya. Sumbangsi akuntan dalam aktivitas desain produk adalah dengan menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan untuk proses produksi. Akuntan juga dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan mengenai biaya perbaikan dan garansi pada produk yang telah ada untuk mencari tahu apa penyebab gagalnya produk dan memberi saran peluang untuk mendesain ulang produk guna meningkatkan kualitasnya. Perencanaan dan penjadwalan adalah langkah kedua dalam siklus produksi setelah mendesain produk. Tujuan utama dari perencanaan dan penjadwalan ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang efisien guna memenuhi pesanan yang ada, mengantisipasi permintaan jangka pendek, dan juga meminimalkan adanya persediaan dari bahan baku dan barang jadi. Perencanaan dan penjadwalan ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama proses dan yang kedua adalah ancaman dan pengendalian. Untuk prosesnya tersendiri dibagi menjadi metode perencanaan produksi serta dokumen kunci dan formulir. Untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan efektif dan juga lancar, maka perlu adanya perencanaan produksi. Terdapat dua metode umum untuk perencanaan produksi ini, yaitu yang pertama, Manufacturing Resource Planning atau MRP, dan juga Lean Manufacturing. Yang pertama adalah Manufacturing Resource Planning atau MRP. Adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Sistem MRP juga sering disebut dengan push manufacturing karena barang produksi akan diproduksi sesuai dengan sumber daya yang perusahaan miliki.
Sistem ini cocok untuk permintaan yang dapat diprediksi dan produk memiliki siklus hidup yang panjang. Kebalikan dari manufacturing resource planning adalah lean manufacturing atau produksi ramping. Tipe metode perencanaan produksi ini adalah perpanjangan dari sistem persediaan just in time. Tujuan dari produksi ramping ini adalah untuk mengeliminasi persediaan bahan baku. Produksi ramping ini juga sering disebut dengan pull manufacturing, karena barang baru akan diproduksi setelah adanya pesanan pelanggan. Meski demikian, ada pula sistem produksi ramping yang mengembangkan rencana produksi jangka pendek. Tujuan dari perencanaan jangka pendek ini adalah untuk memungkinkan perusahaan dapat merespon dengan cepat pesanan karena secara berkala perusahaan telah membuat persediaan. Sistem ini cocok untuk permintaan yang sulit untuk diprediksi dan produk memiliki siklus hidup yang pendek. Untuk menentukan tingkat produksi, diperlukan informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi. Hasil dari penentuan tersebut adalah sebuah Master Production Schedule atau MPS atau jadwal induk produksi, yang mana akan memberikan informasi mengenai berapa banyak dan kapan tiap produk akan diproduksi. Kerumitan dari penjadwalan ini akan meningkat sejalan dengan banyaknya jumlah pabrik. Sebagai ilustrasi, katakanlah perusahaan A memiliki sejumlah pabrik untuk memproduksi komponen dasar dan memiliki sejumlah pabrik yang lain untuk merakit produk hingga menjadi barang jadi. Dikarenakan adanya perbedaan letak produk atau komponen dasar dibuat dan barang jadi dibuat, tentu akan menciptakan adanya kemacetan dan juga penumpukan produksi. Nah, untuk mencegah adanya kejadian yang tadi, kemacetan produksi dan penumpukan persediaan, diperlukan adanya suatu sistem informasi produksi guna mengkoordinasikan aktivitas antar pabrik tersebut. Keberadaan dari MPS ini juga digunakan untuk mengembangkan sebuah jadwal mendetail yang menspesifikasikan produksi harian dan untuk menentukan apakah bahan baku perlu untuk dibeli. Untuk melakukan atau menentukan apakah bahan baku perlu dibeli, didapat dari membandingkan antara kebutuhan dengan tingkat persediaan saat ini. Jika bahan baku tambahan diperlukan, permintaan pembelian dihasilkan dan dikirimkan ke departemen pembelian untuk memenuhi atau memulai proses pembelian. Kemudian aktivitas perencanaan dan penjadwalan ini menghasilkan 3 dokumen, yaitu yang pertama pesanan produk atau production order, yang mana mengotorisasi pembuatan dalam jumlah yang telah ditentukan pada produk tertentu. Dokumen ini mencantumkan operasi yang perlu dijalankan, jumlah yang harus diproduksi, serta lokasi pengiriman. Selanjutnya ada permintaan bahan baku atau materials requisition, yang mana mengotorisasi penghapusan jumlah bahan baku yang diperlukan dari gudang menuju pabrik. Dokumen ini mencantumkan pesanan produksi, tanggal terbit, nomor bagian, dan jumlah dari semua bahan baku yang diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah kartu pemindahan atau move ticket. Dokumen ini yang mengidentifikasikan bagian, lokasi, dan waktu barang atau bahan baku ditransfer. Dikarenakan banyaknya dokumen dalam siklus produksi, untuk melacak pergerakan dan penggunaan bahan baku, penggunaan kode batang dan juga label RFID akan dapat meningkatkan keefisienan dan ketepatan dari aktivitas penanganan bahan baku. Perencanaan produksi yang akurat perlu mengintegrasikan beberapa informasi. Adapun beberapa informasi tersebut adalah yang pertama, informasi pesanan pelanggan yang didapat dari siklus pendapatan, informasi pembelian dari pemasok yang didapat dari siklus pengeluaran, dan yang ketiga, informasi ketersediaan tenaga kerja yang didapat dari siklus SDM atau penggajian. Berikut disajikan ada sebuah sistem ERP yang menunjukkan bagaimana siklus produksi terintegrasi dengan data dari siklus lainnya. Pertama sekali, bisa kita lihat proses produksi digerakkan oleh pesanan dari pelanggan. Kemudian, di saat yang bersamaan, sistem akan mengecek persediaan yang ada di tangan untuk menentukan seberapa banyak yang perlu diproduksi untuk mengisi pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan tersebut. Kemudian, sistem akan menghitung kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja di sini akan memperhitungkan apakah diperlukan adanya kegiatan kerja lembur
ataupun untuk menambah jumlah tenaga kerja. Kemudian setelah menentukan mengenai tenaga kerja, pada waktu yang bersamaan, informasi dalam hal daftar bahan baku digunakan untuk menentukan komponen apa saja yang diperlukan. Nah, jika ada komponen yang belum tersedia di dalam perusahaan atau dalam pabrik, maka akan dilakukan pembelian kepada pemasok. Segala pesanan pembelian yang dikirimkan kepada pemasok akan dikirim melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, yang terakhir, MPS akan menyesuaikan untuk memasukkan pesanan baru tersebut. Dari sistem ERP ini dapat kita lihat bagaimana siklus pendapatan, siklus produksi, dan juga siklus pengeluaran saling terintegrasi satu sama lain, yang mana juga akan menghasilkan keefisienan dalam mengelola persediaan dengan mengatur waktu pembeliannya untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sesungguhnya. Ancaman utama dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan atau di bawah target produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian, menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Kelebihan produksi juga mengakibatkan risiko pencatatan persediaan yang menjadi usang. Sistem perencanaan produksi dapat mengurangi risiko dari kelebihan dan di bawah target produksi. Peningkatan memerlukan perkiraan penjualan yang akurat dan terkini, serta data mengenai stok persediaan, informasi yang dapat menyediakan sistem siklus pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, untuk memperkirakan yang meningkatkan informasi mengenai kinerja produksi terutama terkait dalam total waktu. Hal itu untuk memproduksi setiap produk yang harus secara teratur dikumpulkan. Dalam proses produksi yang menggunakan teknologi komputer, Integrated Manufacturing atau CIM, yang secara signifikan dapat mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak perlu menjadi ahli pada setiap aspek CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana mempengaruhi operasi dan akuntansi biaya. Satu efek operasi dari CIM adalah pergeseran dari produksi massal menjadi manufaktur pesanan khusus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ancaman dan pengendalian. Untuk ancaman, fokus ancaman yang pertama adalah pencurian persediaan dan aktiva tetap. Karena selain kehilangan aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset yang berlebihan, sehingga dapat mengarah pada analisis yang salah dan kinerja keuangan dari di bawah target. Kemudian untuk pengendalian, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dan persediaan harus didokumentasikan. Jadi, permintaan bahan baku harus digunakan untuk mengotorisasi dikeluarkannya bahan baku untuk produksi. Selanjutnya adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah: yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Kemudian, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, pengumpulan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan energi, harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya untuk proses. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan proses untuk menentukan biaya produksi. Perhitungan biaya job order menentukan biaya batch produk tertentu atau pekerjaan yang digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasikan secara dikrit ataupun berlainan. Sebaliknya, perhitungan biaya proses menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk seluruh unit yang diproduksi. Perhitungan biaya proses yang digunakan ketika barang atau jasa hampir sama diproduksi dalam jumlah besar dan unit diskret tidak dapat dengan segera diidentifikasikan. Berikutnya, data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, maka debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Banyak bahan baku diberi kode batang agar data penggunaannya dapat dikumpulkan dengan memindai produk tersebut ketika dilepas atau dikembalikan ke persediaannya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan pelacakan penggunaan bahan baku.
biaya tenaga kerja langsung. Penggunaan teknologi terbaru yaitu pemindahan kode batang untuk menangkap data mengenai penggunaan bahan baku dan operasi tenaga kerja menghemat sekitar 12 detik per stasiun kerja. Meskipun terlihat tidak berguna, tetapi ketika dikalikan dengan ratusan stasiun kerja dan berbagai aktivitas yang dijalankan oleh ratusan pegawai setiap hari, maka perusahaan tersebut menghasilkan peningkatan permanen sebesar 15% dalam produktivitas. Berikutnya, penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi, tetapi seringkali bersamaan dengan data mengenai biaya tenaga kerja. Selanjutnya, biaya per head pabrik. Biaya pabrik yang biasanya secara otomatis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu yang disebut overhead pabrik. Sebagai contoh, yakni biaya penggunaan air, listrik, dan utilitas lainnya, seperti perlengkapan lain-lain, sewa, asuransi, dan pajak properti bagi pabrik, serta gaji penyedia pabrik. Sebagian besar dari biaya-biaya ini dikumpulkan dengan sistem informasi siklus pengeluaran, dengan pengecualian gaji penyedia yang diproses oleh sistem informasi siklus sumber daya manusia. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Yang kedua, aktiva tetap yang disajikan berlebihan akan mengakibatkan naiknya biaya melalui depresiasi ekstra dan pajak properti yang lebih tinggi. Dengan demikian, aktiva tetap yang disajikan kurang juga dapat mengakibatkan masalah, seperti ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan laporan manajerial, yang dapat mengganggu analisis kinerja masa lalu dan keinginan investasi di masa depan atau perubahan dalam operasi. Yang terakhir, prosedur pengendalian. Dengan otomatisasi pengumpulan data, yakni menggunakan teknologi RFID, pemindahan kode batang, atau alat pembaca kartu dan perangkat lainnya. Pengecekan validasi tersebut membandingkan dari bahan baku dengan nomor yang tercantum dalam file daftar bahan baku yang memberikan jaminan lebih lanjut atas ketepatan. Selanjutnya, saya Geroldi Larungkundo, NPM 056. Sini kita masuk dalam ancaman dan pengendalian. Data biaya yang salah dalam informasi dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan pengendalian operasi manufaktur. Karena aktiva tetap yang disajikan berlebihan akan menaikkan biaya melalui depresiasi ekstra dan pajak properti yang lebih tinggi. Aktiva tetap yang disajikan kurang juga dapat menyebabkan masalah. Nah, prosedur pengendalian ini terbaik untuk mengotomatisasi penggunaan data dalam penggunaan teknologi, seperti alat pembaca kartu dan pemindahan kode barang. Selanjutnya ada meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Sistem biaya tradisional menggunakan berbasis yang didorong volume seperti tenaga kerja langsung atau jam mesin untuk mengebebankan overhead ke produk. Selain itu, mengalokasikan overhead berdasarkan input tenaga kerja dapat menggunakan biaya antar produk, sebagaimana dengan peningkatan investasi dalam otomatisasi pabrik. Yang selanjutnya yaitu perhitungan biaya berbasis aktivitas. Ada 3 cara, yaitu berbagi aktivitas dalam sistemnya akuntansi. Sebelum itu, perhitungan ini berupaya untuk menelusuri aktivitas yang menimbulkan seperti penggalian, pemolesan, dan seterusnya, hanya mengalokasikan biaya-biaya tersebut ke produk atau departemen. Tujuan yang mendasar dalam perhitungan biaya aktivitas ini yaitu menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama sistem biaya berbasis aktivitas,
yang berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua yaitu sejumlah besar biaya pool untuk mengakumulasi biaya tidak langsung. Dan yang ketiga adalah merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Nah, sistem RRP memudahkan dalam mengimplementasikan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Karena sistem tersebut menyediakan informasi yang detail mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk pemrosesan sebuah transaksi. Nah, di sini ada keputusan yang lebih baik. Hal ini mengarah pada dua jenis masalah. Keduanya yaitu berhubungan dengan AOE yang alami. Yang pertama yaitu perusahaan memungkinkan menerima kontrak penjualan untuk beberapa produk pada harga di bawah biaya produksi yang sebenarnya, yang berakibat penjualan meningkat, labanya menurun. Yang kedua yaitu perusahaan mungkin menaikkan harga produknya sehingga mengundang kompetitor baru untuk memasuki pasar. Di sini ada beberapa laporan biaya tradisional yang berdasarkan kategori akun besar dan analisis perhitungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas peningkatan manajemen biaya. Keuntungan lain dari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah dalam perhitungan ini dengan jelas mengukur hasil tindakan manajemen pada profitabilitas keseluruhan. Nah, jika dalam sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya, dalam sistem biaya berbasis aktivitas ini mengukur jumlah yang dihabiskan untuk memperoleh sumber daya dan mengkonsumsi sumber daya tersebut. Nah, perbedaan ini dapat dilihat dari rumus berikut, yaitu biaya kemampuan aktivitas sama dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah biaya kapasitas yang tidak digunakan. Nah, dari penjelasan tersebut ditunjukkan bahwa perhitungan biaya berbasis aktivitas mengarahkan perhatian manajerial pada bagaimana keputusan kebijakan yang dibuat dalam satu area mempengaruhi biaya di area lainnya. Next. Selanjutnya, peningkatan pengendalian dengan metrik kinerja inovatif. Nah, pengendalian modern untuk produksi seperti lean manufacturing berbeda dari produksi massal tradisional. Perbedaan utamanya yaitu pengurangan yang ditandai pada tingkat persediaan barang jadi. Karena produksi dijadwalkan sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan, bukan proyeksi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ini bermanfaat dalam jangka panjang, namun seringkali hal ini menciptakan penurunan jangka pendek dalam profitabilitas yang dilaporkan. Alasannya karena akuntansi keuangan tradisional memperlakukan persediaan sebagai aset. Nah, dengan demikian, biaya produksi persediaan tidak diakui sampai produk dijual. Ketika sebuah perusahaan beralih dari produksi massal ke produksi lean manufacturing, maka perusahaan tersebut akan mengurangi tingkat persediaan yang ada. Dengan hasil bahwa biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya untuk membuat persediaan tersebut sekarang dibebankan. Selain itu, karena produksi lean manufacturing berusaha meminimalkan terciptanya persediaan tambahan, hampir semua biaya tenaga kerja dan overhead dibebankan pada periode berjalan, bukannya dialokasikan ke persediaan, dan dengan demikian diperlakukan sebagai aset dan ditahan ke periode mendatang. Nah, untuk mengatasi masalah ini, CPA yang bekerja untuk perusahaan yang telah menggunakan teknik lean manufacturing menganjurkan atau menyarankan untuk melengkapi laporan keuangan tradisional berdasarkan GAAP dengan laporan tambahan berdasarkan prinsip akuntansi lean. Salah satu perubahan yang disarankan melibatkan perhitungan biaya terhadap lini produk, bukannya departemen. Next. Selanjutnya, throughput. Throughput merupakan suatu ukuran efisiensi produksi. Throughput menunjukkan jumlah unit barang yang diproduksi dalam periode waktu tertentu. Nah, di dalam throughput ini terdiri dari 3 faktor yang masing-masing dapat dikontrol secara terpisah. Ditunjukkan dalam rumus berikut. Throughput sama dengan dalam kurung total unit yang diproduksi per waktu pemrosesan dikali dalam kurung waktu pemrosesan per total waktu
dikali dalam kurung unit barang per total unit. Nah, ada beberapa syarat untuk menggunakan rumus di atas. Yang pertama, kapasitas produksi. Kapasitas produksi menunjukkan jumlah unit maksimum yang dapat diproduksi menggunakan teknologi saat ini. Yang kedua, waktu pemrosesan produktif. Waktu pemrosesan produktif ini menunjukkan persentase total waktu produksi yang digunakan untuk memproduksi produk. Nah, yang ketiga, yield. Yield ini mewakili persentase unit yang baik atau tidak rusak yang diproduksi. Next. Selanjutnya, ukuran pengendalian kualitas. Informasi tentang biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan dampak dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan hasil dan mengidentifikasi area untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, biaya pengendalian kualitas bisa dibagi menjadi 4 area. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini dikaitkan dengan perubahan proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Yang kedua, biaya inspeksi. Biaya ini berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Biaya ini berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasi sebagai produk cacat sebelum dijual. Yang terakhir, biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal ini terjadi ketika produk cacat telah dijual ke pelanggan. Nah, biaya ini meliputi biaya-biaya seperti klaim kewajiban produk, garansi, dan biaya perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Nah, tujuan akhir dari pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan hasil yang baik di waktu pertama kali, dengan membuat produk yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Hal ini sering membutuhkan trade-off di antara 4 kategori biaya kualitas. Misalnya, meningkatkan biaya pencegahan dapat menurunkan biaya inspeksi serta biaya kegagalan internal dan eksternal. Nah, selain itu, peningkatan pengendalian kualitas juga dapat membantu perusahaan menjadi lebih hijau. Next. Baik, sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.